Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam dan kesehatan. Baik, hari ini kita akan melakukan bahasan TH5 ya, super intensif menurut fikih tahun 2020 bersama MYS. Nah, ada 4 soal yang mau kita bahas. Ada tentang persamaan linier, ada statistik, ada perbedasan harga mutlak, dan ada fungsi kuadrat. Baik, kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama, twing. Ngelag dulu. Kok ngelag sih? Maaf. Yang pertama, sistem persamaan linier dua variabel. Kita lihat dulu dua persamaan nih. Ya, oke, 3x ditambah y sama dengan 5, kemudian x min y sama dengan min 1. Dari dua pertidaksamaan ini, dengan cara eliminasi atau substitusi, maka kita bisa peroleh x dan y-nya. Dengan cara apa? Karena koefisien x-nya sudah sama, cuma beda tanda plus dan minus, berarti bisa kita eliminasi dengan cara dijumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti 4x sama dengan 4, nanti x-nya sama dengan 1. Nah, y-nya untuk mencari y-nya gimana? Substitusi itu masukin. Boleh kemari. Berarti 3 tambah y sama dengan 5, nanti y-nya sama dengan 2. Nah, nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 ini, kita substitusi ke persamaan yang ketiga ini. Maka diperoleh 2A kali 1 ditambah 2 kali B sama dengan 4. Atau 2A tambah 2B sama dengan 4. Yang ditanya adalah A plus B. Berarti A plus B-nya sama dengan 2. Gitu ya kira-kira. Itu nomor 1. Alhamdulillah semoga kita diberi aman. Yang kedua. Mana yang kedua? Oh iya plus B-nya 1. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Baik. Nomor 2. Ini tentang statistika ya. Diketahui dari soal rata-ratanya 6. Rata-rata 6 siswa adalah 6. Kemudian mediannya adalah 6 juga. Dan selisih antara jangkauannya 6 juga. Kemudian selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 sama dengan 4. Tentunya Q3 kurang 1 karena Q3 itu lebih besar. Ingat yang namanya selisih itu harus selalu positif. Baik, yang ditanya adalah maka jumlah nilai ujian tertinggi. Kita misalkan X5 dan X6 ya. Nah, pertama kita misalkan dulu datanya ada X1, X2, X3, X4, dan X6. X5 dan X6. Ini ada 6 data. Kita beredel satu persatu dari rata-rata. Nah, dari rata-rata sebetulnya kan kita bisa peroleh jumlahnya, jumlah dibagi 6 sama dengan 6. Cuma langsung saya kalikan nih, 6 kali 6 berapa? 36. Maka saya peroleh persamaan pertama X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dan ditambah X6 sama dengan 36. Sampai sini paham nggak? Kemudian selanjutnya sahabat juara, kita lihat dulu ya nggak. Ini bulatan apa nih? Oh salah belum harusnya ini. Ya kita lihat dulu median. Nah median ini sebetulnya maaf ini harusnya ya sebentar. Baik maaf ada sedikit. Yang kedua adalah median. Nah, sahabat juara, kalau kita lihat di sini kan datanya ada 6. 6 itu genap. Kalau genap berarti mediannya bukan pada data, tapi di antara data. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti di sini nih.
Twing. Nah, di sini median. Berarti cara mencarinya apa? Tinggal dijumlahkan dibagi 2. Maka kita peroleh mediannya adalah X3 tambah X4 bagi 2 sama dengan 6. Atau X3 tambah X4 sama dengan 12. Sampai sini paham nggak? Nah, kalau X3 tambah X4 ini kita substitusi, maka kita peroleh, dikurangkan langsung lah ya. X3 kurang X3 habis, X4 kurang X4 habis. Tinggal X1 tambah X2 tambah X5 tambah X6. 36 kurangi 12 sama dengan berapa? 24. Oke? Gitu ya. Nah, selanjutnya sahabat juara kita lihat jangkauan. Yang namanya jangkauan berarti kan data terakhir dikurangi data awal. Sorry, data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah selisih kuartil. Nah, sebetulnya sahabat juara, yang namanya kuartil itu adalah kalau datanya dibagi 4. Atau cara lain mendapatkan kuartil adalah median dari data yang sudah dibagi oleh median. Nah, kalau lihat sahabat juara, ini kan median nih. Berarti batch kiri itu ada 3. Nah, kalau kita lihat batch kiri, mediannya berapa? Mediannya adalah tengah-tengah, yaitu X2. Median dari batch kiri itu disebut kuartil 1. Ini Q1. Dan kalau kita lihat batch yang sebelah kanan, ini kan ada 3 juga. Mediannya berapa? X5. Berarti median dari batch yang sebelah kanan adalah X3. Maka diperoleh, ini X3-nya, Q3, sorry. Dan ini adalah Q1. Maka kalau saya masukin kemari, maka saya peroleh X5 kurangi X2 sama dengan 4. Sampai sini paham? Nah, kalau misalkan ini kita jumlahkan semua, jumlahin ya. Berarti kan X1 ditambah min X1 habis. X2 ditambah min X2 habis juga. X5 tambah X5, 2X5. X6 tambah X6, 2X6. 24 tambah 6, 30, tambah 4, 34. Maka saya peroleh 2X5 ditambah 2X6 sama dengan 30. Nah, apa yang ditanyakan? X5 ditambah X6. Ya sudah, berarti gimana? Tinggal bagi 2. Berarti sama dengan 17. Maka jawabannya adalah yang E. Sampai sini gimana sahabat juara? Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik, selanjutnya sahabat juara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari wabah virus corona dimanapun sahabat-sahabat berada, termasuk saya juga sekeluarga. Amin. Kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebetulnya bermacam-macam caranya. Salah satu caranya yang paling efektif, adalah gimana? Dengan cara coba-coba. Oke. Cek. Ini cara cepat sebenarnya. Masukin angka berapa? Nah, angkanya yang paling gampang aja. Misalkan berapa? Ya, boleh 0. 0 kita masukin. Kalau 0 kita masukin, 0 kurangi 1 min 1 di harga mutlakan 1. Kemudian 3 kurangi 0, 3. Berarti 1 kurang dari 3. Betul apa salah? Benar. Prinsipnya, sahabat-sahabat juara, kita nyari yang salah. Berarti kalau ada X yang sama dengan 0 pada penyelesaian, berarti benar. Kalau yang tidak ada, salah. Berarti kita nyari yang tidak ada salah, yang tidak ada nolnya. Coba yang A, dari min 2 sampai min 1 ada nolnya enggak? Enggak ada. Salah berarti. Kalau yang C, X-nya kurang dari min 1, berarti min 2, min 3, dan seterusnya. Atau X lebih besar dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada nolnya enggak? Enggak ada juga. Berarti C salah. Yang D, X-nya kurang dari min 2, berarti min 3, min 4, dan seterusnya. Atau X-nya lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada nolnya enggak? Enggak ada. D salah juga. Yang E gimana? Yang E dari 1 sampai 2 ada nolnya enggak? Ya jelas enggak ada. Wong dia positif kok. Ya toh? Berarti E salah juga. Satu-satunya yang ada nolnya siapa? B. Maka jawabannya apa? B. Nah, begitu. Gimana? Paham ya? Cara konsepnya bisa? Bisa. Cuma agak lama ya. Ntar aja. Ya, baik sahabat juara, kita lihat nomor 4. Nah, ini tentang fungsi kuadrat. Nah, sebetulnya
Ini soalnya bisa susah atau bisa gampang, ya toh. Kalau hotnya di sini. Hotnya tergantung pada kalimat pertama kalian memahami atau tidaknya. Jika fungsi kuadrat f memiliki sifat bahwa f lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua bilangan real. Nah, di sini kalau kita bisa mengartikan ini berarti insya Allah bisa. Coba sahabat cuan. Kalau kita lihat fx-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti bisa positif atau 0. Nah, pengertian fungsi kuadrat kalau positif gimana? Positif itu dia ada di atas sumbu. Kalau 0, dia menempel pada sumbu. Berarti kalau dia bilang fx lebih besar atau sama dengan 0 gimana? Berarti dia lebih besar atau menempel. Oh, di atas sumbu x atau menempel. Nah, itu yang penting. Sehingga gambarnya gimana? Begini sahabat cuan. Ah, paham? Ini pengertian dari kalimat pertama. Nah, kemudian yang kedua, f1 sama dengan 0. Berarti x-nya 1, y-nya 0. Berarti 1,0. Dia melalui 1,0. Berarti nempel di sini nih 1,0. Nah, kalau begini gimana? Artinya berarti apa? Fungsi tersebut mempunyai titik puncak di 1,0. Itu prinsipnya dari kalimat pertama. Tapi dia jabarkan dalam bentuk kata-kata. Di situ hotsnya. Mikirnya tuh di situ. Oke, nah kalau udah begini gimana? Ya biasa, kita gunakan rumus mencari fungsi kuadrat waktu kita kelas 10 SMA. Kalau diketahuinya titik puncak, yaitu fx sama dengan a kali x min x1 kuadrat ditambah y1. X1 dan Y1-nya apa? 1,0. Kita masukin. Toing, kita masukin. Nah, bagaimana sahabat juara kita mencari A-nya? Nah, kita gunakan dari yang diketahui. F2 sama dengan 2. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. Kita masukin. Berarti 2 sama dengan 2 kan gitu. Nah, kalau X-nya 2 gimana? 2 kurangi 1, 1 dikuadratin 1. 1 kali A. Berarti F2-nya sama dengan F2-nya A. Berarti A sama dengan. Nah, kalau A-nya sudah ada, berarti Fx-nya adalah 2x min 1 kuadrat. Apa yang ditanyakan? F0 ditambah F4. Kalau F0, ganti X-nya dengan 0. 0 min 1 kuadrat. 1 kali 2, 2. Kalau F4 gimana? Ganti X-nya dengan 4. 4 kurangi 1, 3. Kuadrat 9. Kali 2, 18. Nah, jadi F0 ditambah F4 sama dengan 2 tambah 18. Atau sama dengan 20. Bagaimana sobat juara? Bisa? Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Gitu ya. Oke, gitu aja pembahasan PH5. Nurul Fikri emang juara. Nurul Fikri mendidik diri dan mendidik generasi. Kita maju bersama Allah menuju masa depan yang cemerlang. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day.